Yang paling utama, dasar yang utama adalah jikalau mau dibentuk Tuhan dalam melayani Tuhan. Ketika awal saya berbicara tentang bagaimana mendengarkan suara Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Ya, bagaimana Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini dan tadi malam kita berbicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah dasar dari segala sesuatu. Kasih yang mendasari, tapi kerendahan hati ini adalah awal dan juga yang akan menentukan perjalanan hidupmu. Kerendahan hati. Semalam kita berbicara tentang kejatuhan malaikat yang dipakai Tuhan luar biasa. Coba kita lihat ayatnya. Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 16. Mohon maaf saya lupa kasih tahu Happy ayatnya, jadi dia harus mencari. Baik, Yesaya 14 ayat 12. Sudah dapat. Terima kasih Happy. Ayat 12 sampai 16. Saya akan baca dulu ayat 12. Ibu bapak saudara bisa baca ayat 13 sampai 16. Kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yang berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan engkau dan mengamat-amati engkau, katanya, inilah dia yang membuat bumi bergemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Puji Tuhan, sampai di situ membaca firman Tuhan. Saya mencari referensi ayat lain tentang bagaimana kejatuhan dari bintang fajar ini, atau bintang timur, bukan bintang fajar, putra fajar dikatakan ya. Di sini saya mencari referensinya, ternyata ayat inilah yang keluar ketika saya mencari kata Lucifer. Kemudian ayat inilah yang keluar. Di surga, ketika segala sesuatunya belum ada di bumi ini, dan ketika nanti kita akan kembali lagi ke tempat asal kita, di sana ada pujian, di sana ada pengagungan, di sana ada penyembahan, di sana tidak ada sakit, tidak ada susah, tidak ada masalah. Yang ada adalah pujian. Sejak awal pujian itu berasal dari surga, itu yang saya sampaikan tadi malam. Dan Tuhan Allah baik. Dari semua malaikat yang ada, boleh dimatikan mic yang lain atau saya matikan? Ya. Dari semua malaikat yang ada, dipilihlah satu malaikat yang memiliki kemampuan lebih dari semua malaikat yang ada. Saya membaca sejarahnya. Malaikat ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan kalau mau dikatakan dia, saya tidak tahu dia perempuan atau laki-laki, tapi dia tampan dan luar biasa kemampuannya. Di sayapnya semua ornamen musik semua ada. Ketika dia mengangkat sayapnya, maka semuanya akan keluar ornamen musik itu. Dan dia memimpin semua malaikat-malaikat Tuhan untuk menyembah Tuhan.
Dan Tuhan memberikan kemampuan kepadanya. Itu peristiwa di surga sebelum terjadi segala sesuatu. Kemudian ayat ini mencatat dan menulis, ini Yesaya yang mendapat penglihatan tentang ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah ini, kalau saya melihat di ini berkata tentang malaikat-malaikat yang lain. Seperti itu. Kemudian, dan aku hendak duduk di bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak mengawasi ketinggian langit awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini perkataan dari malaikat yang sangat luar biasa, memiliki kemampuan yang luar biasa. Pikiran ini, kemauan ini, keinginan ini, hendak menyamai yang maha kuasa ini adalah awal dari kejatuhan. Dan kita semua tahu Allah maha tahu, Allah tahu segala sesuatunya, maka dipanggillah dia dan kemudian dihempaskan ke bumi. Tidak boleh ada yang menyamai yang maha kuasa. Maka diseretlah sepertiga dari malaikat-malaikat yang mengikutinya, dibuang ke bumi. Dan setelah itu yang terjadi, kita lihat di dalam Kejadian. Kejadian pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Di sana ditulis begini, ayat pertama. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Dan selanjutnya, saudara tahu itu, saudara bisa baca seterusnya. Ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular yang paling, garis bawahi kata paling. Oke. Malaikat yang bernama Lucifer itu pada saat sebelum dia dijatuhkan ke bumi, dia adalah malaikat yang paling. Oke. Nah, kenapa saya katakan bahwa kejatuhan pertama atau dosa yang pertama adalah dosa kesombongan, bukan dosa bagaimana ular menggoda Hawa. Bukan. Dosa yang pertama adalah dosa kesombongan, sehingga Allah menghempaskan malaikat itu atau Lucifer namanya ke bumi. Dan ketika di bumi, saya tidak tahu Taman Firdaus itu letaknya di mana, tapi pastinya dia bukan di surga. Taman Firdaus itu bukan di surga. Ya. Dan ular kan binatang ya, yang paling cerdik. Godaan, bisikan itu masuk ke binatang yang paling cerdik. Siapa yang membisikkan itu? Malaikat ini yang dihempaskan ke bumi. Bersama dengan antek-anteknya, dibisikkanlah ke Hawa. Dia tahu Kenapa binatang ular ini kok bisa tahu tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kok bisa tahu? Ular nggak tahu apa-apa. Yang tahu adalah malaikat yang paling. Saudara mengerti? Ular nggak tahu. Ular itu binatang. Di bawah derajatnya dari manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan sempurna. Tapi kenapa ular ini tahu tentang segala sesuatu yang ada di dalam taman atau yang ada di dalam pikiran Allah? Karena apa? Karena dia adalah malaikat yang dekat dengan Tuhan.
Dia tahu bahwa ini segala sesuatunya ini sebenarnya begini. Dia tahu. Tapi dia lencengkan itu. Dia belokkan itu. Dia putar balikan itu. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Jika mulai dari benih kesombongan, maka semua dosa akan mengikuti. Dia baboda, dia putar balikan kebenaran, dia lencengkan segala sesuatu, dan semua bisa dilakukan dari awal kesombongan. Oleh sebab itu, peletakan batu pertama tadi malam dalam pemimpin pujian, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan tempat ini, yang diletakkan adalah kerendahan hati. Dan warning, hati-hati, jangan sombong. Waktu kita belum tahu apa-apa, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Benih kerendahan hati harus duluan ditanam dalam setiap pelayan, dalam setiap kita. Amin. Kerendahan hati. Karena ketika engkau merendahkan diri, saya katakan semalam apa? Air mengalir mencari tempat yang rendah. Benar? Dia nggak akan naik ke atas kecuali air mancur. Air mancur itu buatan manusia. Tapi air dia akan mengalir mencari tempat. Semakin rendah tempat itu, semakin tinggi kedalaman airnya, semakin tinggi airnya. Semakin rendah tempat itu, semakin banyak airnya. Benar? Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia ya, di hadapan Tuhan, maka semakin banyak Tuhan percayakan dalam hidup kita. Akan semakin tergali semua potensi dalam hidupmu. Engkau akan dipakai luar biasa. Saya sampaikan kepada Priscilla. Benar, karena saya melewati masa-masa ini. Saya bukan orang yang hidup senang dalam pelayanan lalu saya bisa berkata begini. Tidak, saya bersyukur buat setiap proses. Anda bersyukur dengan proses yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Amin. Ya. Anda melewati setiap proses. Bersyukurlah buat setiap proses. Kalau engkau mau diajar, mau dididik, setiap yang datang lihat dan pelajari itu bahwa sebenarnya ini baik untukku, agar aku semakin merendahkan diri dan dipakai oleh Tuhan. Bukan aku lagi, tapi Dia yang mengerjakan itu dalam hidupku. Saya bilang sama Priscilla, Pris, IJ akan dipakai Tuhan luar biasa. Kita bukan orang yang punya uang banyak. Mami tidak ajar gila untuk diam saja di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Namun lewat peristiwa demi peristiwa, belajar sama Tuhan. Gila belajar punya waktu untuk berbicara secara pribadi dan mengalami Tuhan. Bukan sekedar tahu tentang Tuhan, alami Dia. Karena hidupmu adalah mujizat. Engkau lahir karena mujizat. Kalau bukan mujizat, engkau tidak ada. Karena sejak 3 bulan dalam kandungan seharusnya Priscilla harus digugurkan. Maka ini jelang ulang tahunnya dia, saya bilang ini adalah proses. Karena kalau saudara lihat dia pimpin pujian, sebelum-belumnya dia nggak mau pimpin, dia tidak mau jadi seperti mami. Tapi akhirnya dipercayakan untuk pimpin pujian. Kalau saudara lihat dia pimpin pujian, saya selalu ingatkan, please, fokus kepada Tuhan. Jangan berusaha untuk menyenangkan manusia lewat pujian, tapi senangkan Tuhan, maka semua akan diberkati. Ketika kau menyenangkan hati Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Setiap kita yang mengalami proses, bersyukurlah buat setiap proses. Amin.
Amin. Karena kemenangan itu Tuhan sudah janjikan kok. Cuman bagaimana sikap kita menghadapi itu. Yang menentukan cepat atau lambatnya proses itu adalah sikap kita. Ya, sikap kita. Bersyukur buat semuanya. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih. Karena apa? Di balik itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita. Dan ketika kita menikmati yang luar biasa itu, kita mulai begini. Bukan kita, bukan aku, tapi Tuhan. Proses itu sakit. Harus lewat sakit itu sehingga kita bilang, oh, Tuhan gak mampu. Proses ini terlalu berat buat saya. Ya, ada yang harus dikikis dan kita bersyukur coba menyerahkan diri dan ingat ketika lewati proses itu, oh luar biasa. Dan kau bukan berkata lagi, ya kalau bukan gitu. Tidak, kau akan berkata, bukan aku. Ini pekerjaannya, bukan aku, tapi Dia yang bekerja. Luar biasa. Amin. Oh, saya merasakan itu. Ketika dididik, diajar sekian tahun belajar untuk diam dan taat, jangan berontak, diam. Ada masanya, ada waktunya. Pemain musik ingat ya? David mana? David di atas. Ramdan, Abi, Dew, semua yang dipercayakan Tuhan. Belajar taat, dengar. Belajar untuk ketika saya bermain, ketika saya memuji Tuhan, semuanya bagi Tuhan. Dan pelihara, jaga, jaga, jaga. Rawat hatimu, jaga hidupmu, jaga. Karena apa? Setelah itu, potensimu akan keluar dengan luar biasa. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa dan engkau akan lewati satu proses. Ada seizinnya kalau kau dekat dengan Tuhan, ada seizinnya kau lewati satu pelajaran, satu ujian untuk naik ke tingkat berikutnya. Nikmati itu, kecap, lihat, nikmati. Dan ketika engkau lewati itu, kau berkata, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Kau melewati proses itu dan berkata, bukan aku sudah dipakai luar biasa itu karena Tuhan. Sekarang ada lagi yang lebih lagi yang Tuhan percayakan bagiku, bukan aku lagi tapi Dia. Kemudian ada lagi ujian naik tingkat. Nikmati itu, harap tenang, ada ujian. Ya. Jadi kalau mau lewat ujian, pakai itu kata-kata di sekolah. Harap tenang, ada ujian. Oke, tenang, ada ujian. Oh, waktu kita tenang, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan ilham, Tuhan berikan penyikapan. Dia akan keluar. Kalau kita gelisah, nggak ada penyikapan. Ya, Dia akan berikan kecerdasan buat orang untuk ini. Begini, ada jalan keluar, tapi kalau kita asa kusuk nggak dapat apa-apa. Tuhan akan berbicara dalam ketenangan. Saya nggak tahu tempo-tempo apa Tuhan berbicara padamu. Waktu-waktu kapan? Pasti ada waktu-waktu khusus, ya. Ada yang waktu cuci piring, cuci baju, waktu dimana sekalipun bekerja tapi dalam tenang Dia berbicara waktu. Ada yang pada waktu pagi, ada yang pada waktu pagi, ada yang malam, ada yang lagi bikin cookies, ada yang ada dalam hati yang tenang. Bukan tenang itu, sekalipun tenang itu begini, biar orang sibuk, tapi hatinya tenang, ya, hatinya nih yang tenang. Ada biar diam tapi hati nggak tenang. Jadi yang tenang itu adalah hati. Oke, jadi biar nggak dikerjakan apa-apa, tapi hatiku kok tenang. Oh lewat ini, tapi hati saya tenang. Bersyukur buat itu. Amin. Karena ada ilham dari situ, keluar muncul hikmat, akan keluar jalan keluar. Terus sebab itu tenangkan hati. Ketika ujian, ingat harap tenang. Ada ujian. Nanti akan dapat ini soal jawaban-jawaban. Pelajaran-pelajaran lama di atas jawaban soal-soal itu.
Benar? Benar nggak Engku? Pak Ade kan Engku, ya. Ini kalau Engku, ini pade Engku, ya, guru. Ya, Pak Ade itu diberikan Tuhan karunia untuk mengajar, ya. Makanya caranya berbeda. Saya caranya begini, Pak Ade caranya mengajar, ya. Dia Engku. Jadi orang juga langsung bilang, Engku, itu sebuah pengajaran bahwa benar pemakaiannya adalah mengajar, Pak Ade. Nah, ketika tenang, maka kita bisa menjawab setiap soal-soal. Amin. Kita bisa menjawab soal-soal ujian. Jadilah tenang. Oke. Kita lanjut. Dasar dalam melayani Tuhan adalah kerendahan hati. Ya, jadilah rendah hati dan jaga itu. Terus jaga. Ulangi saya katakan. Ketika mulai Tuhan percayakan. Saya bilang sama teman-teman tadi malam, dari gak ada, dari yang belum mahir, dari yang biasa-biasa, ketika kita merendahkan diri, Tuhan memenuhi kita, memperlengkapi kita, kita akan semakin baik hari lepas hari. Ya. Jangan takut dengan salah, ya. Jangan takut dengan apa orang bilang, tapi arahkan pandangan kepada Tuhan. Tetap arahkan, nanti Tuhan akan terus memperlengkapi, ya, akan terus memperlengkapi. Semua yang kita berikan adalah kepada Tuhan, ya. Nah, ketika Tuhan pakai dan mulai keluar hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu, saya ulang lagi. Akan ada satu ujian untuk naik tingkat lagi, ya. Kalau nggak lewatin ujian, maka engkau akan jadi liar, nggak punya sertifikat, nggak punya ijazah lulus. Engkau seperti orang yang tidak berpendidikan. Karena apa? Karena engkau tidak mau melewati ujian itu. Ada orang yang berontak terhadap ujian, maka dia tetap jago, oke? Dia tetap, ini saya bicara misalnya contoh saja pemain musik atau WL, ya ini contoh saja. Dia tetap jago, dia tetap bisa, karena apa? Yang sudah ada sama dia, ya sudah ada, karena sudah diberikan. Tuhan itu nggak bohong, kalau udah dikasih ya dikasih. Tapi ingat, Dia adalah pemilik segala sesuatu. Amin. Kalau kau tidak mau melewati proses ujian untuk dapat STTB, untuk dapat sertifikat lulus dalam tahap yang pertama, itu adalah awal dari ujian Tuhan. Tinggal tunggu DP waktu. Tidak sadar kita pikir masih dipakai. Padahal garing, sudah tahu garing, hambar, tidak ada rasanya. Dan Tuhan tidak ada di situ. Makanya semalam kita sepakat bahwa biarkan setiap orang yang datang ke tempat ini rasakan kehadiran Tuhan dan garing. Bukan ada orang-orang profesional di sini, tapi orang-orang yang rendah hati, yang meninggikan nama Tuhan. Amin. Ada kuasa yang diimpartasikan, ada pujian yang kena di dalam setiap orang yang datang. Kenakan jubah pujian dan semua beban pukul dilepaskan lenyap. Pakai ini kecapean. Pagi-pagi dia sudah meliput di bola-bolaku. Jadi agak sedikit acak juga konsentrasinya. Jadi saya sudah sampai sini, saya sudah mana gitu kan. Dia masih meliput. 9:30 baru main di rumah. Jadi bukan ini. Jadi saya bisa mengerti. Agak sedikit tak acak itu soal lagu yang ini, tapi it's okay semuanya. Oke. Nggak ada yang akan menyalahkanmu karena kau memberikan semuanya bagi Tuhan. Jangan takut. Itu saya bilang tadi malam sama teman-teman. Jangan takut, nggak ada orang yang saya dari awal di gereja ini, ya. Ada yang matanya songolotok misalnya, ada yang seperti itu, ada yang marah-marah sama Pak itu. Artinya semua untuk kebaikan, tapi ada yang merasa paling. Nah itu jangan. Ya, jangan. Semua sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau masih mau belajar, dengar-dengaran.
taat terhadap didikan dan ajaran. Itu hati yang rendah itu mau diajar, hati yang rendah itu mau dibina, hati yang rendah itu mau dibentuk. Makanya saya katakan tadi, awal dasar adalah kerendahan hati. Hatimu akan penuh dengan kasih, hidupmu akan dialirkan potensi yang luar biasa, dan lewati setiap proses dengan ucapan syukur. Ketika engkau naik ke tingkatan berikutnya, engkau tidak lagi berkata karena aku nih, tidak, karena Tuhan. Semakin dipakai Tuhan luar biasa, semakin menunduk dan berkata karena Tuhan, karena saya. Itu tujuannya ujian. Itu tujuannya pembentukan. Kita lihat Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka begini, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Perhatikan ini. Ada hal yang positif yang kita bisa ambil di sini dalam kebersamaan. Di dalam kebersamaan, di dalam kesehatian, apapun bisa kita lakukan. Amin. Apa saja bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ini adalah satu hal yang positif. Amin. Ya, kita akan melakukan perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Dalam satu keluarga, ketika merencanakan sesuatu, ada kesehatian, kita bisa lakukan apa saja, asal ada kesehatian. Di sini juga kita bisa melakukan segala sesuatu asal ada kesehatian. Apa saja. Dan mulai sejak itu Tuhan bilang apa? Apa saja yang dirancangkan oleh manusia semua terlaksana. Tidak ada yang tidak terlaksana. Bisa semuanya asal dikerjakan bersama-sama. Ini satu hal yang positif. Dan kita akan lakukan itu, amin. Bersama-sama kita akan lakukan banyak hal secara bersama-sama. Namun peristiwa selanjutnya adalah perkataan mereka adalah seperti ini. Mari kita dirikan satu menara yang tinggi sampai di langit. Apa saja yang dirancangkan manusia itu bisa terjadi. Semuanya bisa. Bisa. Namun kita lihat ayat yang selanjutnya. Yang begini. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Positifnya adalah begini. Kalau tidak terjadi, diserahkan Tuhan atas orang-orang dalam satu bahasa yang ada, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Belanda, tidak ada semua bahasa, cuma satu bahasa. Oleh sebab itu, Tuhan serahkan dan biarkan mereka sampai ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Ini peristiwa Babel ini sejarah. Ini sejarah. Apa yang negatif yang kita ambil di sini? Membuat satu kota dengan menara sampai ke langit. Ya.
Ada banyak menara-menara yang dibangun dengan mengatasnamakan nama Tuhan, dalamnya manusia semua. Dan Tuhan serahkan semuanya. Tuhan hancurkan semua yang negatif-negatif itu, mau jadi sama seperti Tuhan. Melupakan Tuhan dan merasa bahwa yang paling hebat. Di sini pemain musiknya paling jago. Di sini hamba-hambanya paling hebat. Tuhan hancurkan semuanya. Jangan sampai kita merasa yang paling. Ular adalah binatang yang paling cerdik. Lucifer adalah malaikat yang paling hebat. Katakan yang paling adalah Tuhan. Amin. Yang paling itu adalah Tuhan. Kalaupun dia pakai saya, oh luar biasa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi Engkaulah yang paling. Jaga hatimu, jaga hidup. Amin. Theo, Ramdan, Abi, ya, jaga hidup. Katakan yang paling itu adalah Tuhan. Kau akan dipakai Tuhan luar biasa pokoknya. Usiamu masih sangat muda. Wow, luar biasa Allah akan pakai engkau dan semua dunia akan terkejut lihat apa yang kau lakukan untuk Tuhan. Katakan yang paling adalah Tuhan. Amin. Semakin merendah di hadapan Tuhan, dia pakai terus luar biasa, non-stop. 1 kali 24 jam, kalau ada tetangga jam, dia pakai luar biasa. Tapi tetap katakan, Tuhan yang paling dalam hidupku, bukan aku. Ingat, ini jadi dasar. Ingat, ini jadi dasar. Saya bersyukur kalau ada yang datang sama saya sakit ya atau celaan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tahu bahwa banyak sekali talenta dan bakat yang Tuhan percayakan bagi saya. Dan saya bersyukur satu saat Tuhan bayar saya di kaki. Iya Tuhan, terima kasih. Tidak boleh bangga dengan sehat, dengan kekuatan. Oh ya, terima kasih Tuhan. Satu saat Tuhan bayar saya. Terima kasih Tuhan, tidak apa-apa. Kasih aja juga salah di dalam tanganmu. Supaya saya mengakui bahwa Tuhanlah yang paling. Dialah yang